Ferry selaku guru fisika kelas 11-2 yang pertama kami dari kelompok 8 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi dan pemahaman kami mengenai isotorik. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Ibrada. Saya Widi Sulaiman. Saya Syahna Sadira Aisyah. Saya Berbina Jihan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan penjelasan nomor 1. Kalor sebanyak 2.500 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 4.000 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah. Nah teman-teman, jadi untuk soal yang nomor 1 sudah diketahui bahwasanya kalor atau Q-nya itu senilai 2.500 Joule, sistem itu menyerap kalor. Nah selanjutnya ada usaha atau W-nya itu 4.000 Joule, lingkungan melakukan usaha sistem. Yang ditanya merupakan perubahan energi dalam atau delta U-nya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya Q atau kalor itu bisa bernilai positif jika sistem menerima kalor. Kalau misalkan kalornya itu bersifat negatif, itu jika sistem melepas kalor. Kemudian jika W atau usahanya itu bersifat positif jika sistem melakukan usaha. Dan kalaupun misalkan usahanya itu bersifat negatif atau minus, itu jika sistem menerima usahanya. Nah teman-teman, jadi kita masukin untuk mengerjakan soal ini, kita bisa masukin rumus termodinamika yang pertama. Q sama dengan W ditambah delta U. Nah karena yang ditanya itu delta U nya, jadi kita tulis dulu Q. Ini pindah ruas jadi minus sama dengan delta U. Delta U nya. Nah Q nya itu senilai berapa? Senilai 2.500 dikurang W-nya itu 4.000 Joule sama dengan delta U. Nah ini tinggal dikurangi aja, tinggal dikurangi, hasilnya itu min 1.500 Joule sama dengan delta U. Nah jadi teman-teman, perubahan energi dalam senilai minus 1.500 Joule untuk soal yang pertama. Hasilnya negatif, yaitu min 1.500 Joule, artinya energi internal sistem berkurang sebanyak 1.500 Joule. Ini terjadi karena sistem melakukan usaha lebih besar daripada kalor yang diterimanya. Sejumlah gas ideal menjalani proses isobarik sehingga suhunya menjadi 3 kali semula. Maka volumenya menjadi N kali semula, dengan N adalah. Nah teman-teman, kita lanjut bahas ke nomor 2 yang mana di soal ini diketahui bahwa suhu 2 memiliki 3 kali semula atau 3T1, lalu ada volume 2 yang mana N kali semula dengan ditulis NV1. Nah lalu ditanya N-nya. Di soal ini terdapat gas ideal yang mana gas ideal ini mengalami proses isobarik. Isobarik itu adalah tekanan tetap dengan satuan P. Lalu langsung aja kita masuk ke jawabannya dan kita masukkan rumus termodinamika yang mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, V1 sendiri belum diketahui maka kita tulis V1, lalu T1 belum kita ketahui maka ditulis T1 sama dengan V2. Kita ketahui bahwa N kali semula atau N V1 per T2 yaitu kita ketahui bahwa 3 kali semula atau 3T1. Kemudian mereka dikali sila. Setelah dikali sila maka menjadikan V1 dikali 3T1 sama dengan T1 dikali NV1. Setelahnya kita satukan, satuannya sama, 3T1 per T1 sama dengan NV1 per V1. Setelah itu kita coret persamaan yang sama, jadi T1 dicoret dengan T1, lalu V1 dicoret dengan V1, maka menghasilkan N sama dengan 3. Dan ini adalah hasil dari nomor 2. Grafik P min V, hubungan tekanan dan volume yang menunjukkan proses isohorik adalah. Nah teman-teman, ini kita analisis bareng-bareng aja. Untuk grafik 1 dan 2 ini bentuknya horizontal, tekanannya tetap tapi volumenya berubah. Ini termasuk ke dalam proses isobarik. Nah untuk grafik 3 dan 4 ini garisnya itu melengkung ke bawah ya. Ini tekanan dan volumenya berubah, jadi bukan termasuk proses isohorik juga. Selanjutnya di grafik nomor 5 ini bisa dibilang termasuk proses isohorik. Kenapa? Karena volumenya nggak berubah atau tetap. Jadi pada grafik nomor 5 itu garisnya tegak lurus ke atas vertikal, ini termasuk ciri dari proses isohorik. Kemudian volumenya itu nggak berpindah atau tetap di V2-nya aja, tetapi tekanannya berubah naik dari P1 ke P2. Ini menunjukkan ciri dari proses isohorik.
Jadi teman-teman, dari kelima grafik di atas yang termasuk proses isohorik adalah grafik nomor 5. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya